Halo guys, balik lagi sama Andrew dari Bursa Kamera Profesional dan hari ini gue lagi kedatangan tamu dari Canon Indonesia. Ya, jadi ini adalah produk spesialis dari Canon dan hari ini gue lagi ditemenin, boleh memperkenalkan diri dulu bro. Halo bro, Hello. gue Novan Arnoldi, gue Asik. produk spesialis di Canon Indonesia khususnya untuk produk kamera, DSLR, mirrorless, dan lensa-lensanya. Aksesorisnya juga bukan gue yang pegang. Semuanya ya? Semuanya. Jadi pasti lu ngerti banget soal kamera-kamera ini, yang mirrorless ini semua, DSLR juga DSLR itu juga. udah line up lu semua ya? Yap, itu Yo, spesialisnya gue. Nah, kebetulan karena lagi ada produk spesialis Hey. ini, hari ini gue lagi pengen ngobrolin kamera mirrorless dari Canon. Oke. Line up-nya tuh apa aja dan yang cocok buat kalian itu yang mana. Jadi kita lagi pengen bikin satu video buat ngebantuin kalian milih kamera yang paling cocok buat kalian. Bener ya? Betul Bener ya bro dong. ya? Ayo kita bahas. Oke, jadi di sini gue udah siapin di depan kalian yang kalian bisa lihat langsung. Jadi ada EOS RP, EOS RP, EOS R, EOS R, R5, R5, R6. R6. Yoi, lengkap semuanya. Dan ini mungkin ke arah lebih ke profesional ya. Ya. Kita main di line up yang lebih ke serius ya. Di fotografi dan maupun videografi. Betul ya? Ya, oke. Oke, dan sekarang kita mau yang gampang dulu deh ya. Kita mau bahas buat siapa aja sih per kamera ini gitu. Oke, Bro. ini sebenarnya pertanyaan yang banyak diajukan nih. Kalau gue fotografer dan videografer cocok tuh pakai kamera apa? Pertama tuh biasanya. Nah, sekarang di Canon itu ada namanya R system. Oke. Ada 4 kamera, tadi udah disebutin ada EOS RP, EOS R, R5 dan R6. Buat teman-teman nih, kalau memang teman-teman pemula pengen upgrade dari kamera-kamera APS-C, pengen ngerasain kamera full frame, nah itu apalagi mirrorless, sekarang kan zamannya udah mulai beralih nih dari DSLR ke mirrorless, bisa ke langsung EOS RP. Why? Kenapa? Karena memang ini kamera affordable price-nya gitu. Boleh langsung sebutin aja Boleh, harganya. affordable-nya berapa sih bro? Kira-kira sekitaran 15 jutaan. Oke, dan full Oke. frame? Full frame. Itu udah affordable banget Nah, sih. kapan lagi lo punya full frame dengan harga 15 juta? Iya, udah di Canon bawah 20 lagi juta, kan? yo, Nah, gila sih, worth it banget. Nah, Oke. lanjut lagi, habis EOS RP, kita naik lagi nih buat orang-orang yang memang sudah terbiasa nih menggunakan kamera full frame DSLR, tapi pengen beralih ke kamera-kamera mirrorless full frame. Nah, itu ada EOS R. Kenapa EOS R? Karena dia memang resolusinya lumayan di 30,3 megapiksel. Oke. Nah, itu buat orang-orang yang memang suka desain grafis untuk cetak yang ke ukuran-ukuran besar, untuk weddingan, itu juga enak karena memang resolusinya gede. Jadi mau di crop segimana pun untuk fotografinya oke. Nah, yang terakhir ada yang terbaru itu di 2020 ini ada EOS R5 dan EOS R6. Nah, ini kameranya nih hybrid. Jadi bisa dibilang kamera hybrid, kenapa? Karena bisa fotografi juga, videografi juga. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, untuk EOS R6 ini kayak kopinya dari EOS 1DX Mark III. Kopi, karena dia memang dalamnya itu sensornya segala macamnya itu sama seperti 1DX Mark III. Kalau lo atau teman-teman yang pengen kamera sehebat 1DX Mark III tapi dengan bodi yang lebih ringkas, lebih ringan, bisa ke R6. Oke. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang senang videografi bisa sampai videonya resolusinya high gitu, bisa ke R5. Gitu. Jadi ini dua-duanya sensornya sama, sama sensor 1DS Mark III. sama-sama Nih kalian kalau Canon lover udah pasti kan 1DS itu udah kayak the god of the camera-nya, the dewanya banget. Nah, ini kalian bisa dapat dengan posisi lebih kecilnya, kayak Dewinya. cucunya. Oke. Dan di R5 ini sekarang ini resolusinya gede, lebih gede malahan. Iya, Dari 1DS lebih gede. lebih gede. Berarti nih nggak bisa cucunya dong ya? Nggak bisa juga, bisa Ini dibilang. angkongnya berarti? Oh Ya. bukan angkongnya juga ya? Pokoknya lebih jago lah ya? Lebih jago. Siap. Oke, jadi kalian udah tahu ini semua line up ini. Jadi ini 2 kamera baru ya. Jadi kalau kalian belum pernah nyobain, nih kalian bisa juga ngetes loh guys. Jangan lupa, kalian tinggal kontak kita ke Bursa Kamera Profesional dan kalian bisa ngetes 2 kamera gokil ini langsung. Oke, siap. Yoi. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Oke. Jadi kita udah ngomongin, kalian udah tahu semua usernya siapa aja, dan sekarang kita mau ngomongin soal
fotonya dulu, fotografi ya? Fotografinya. Karena kan ini bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Oke. Nah di fotografi ini perbedaan yang paling menonjol itu apa nih? Kita mulai autofocus kali? Autofocus. Oke, kalau ngomongin autofocus, keempatnya ini sebenarnya mirip-mirip. Mirip-mirip, tapi Oke. yang paling berbeda itu di R5 dan R6 dibanding duanya ini. Kalau kita ngelihat di One DX Mark III, itu ada fiturnya head detection. Oke. Head detection hanya itu ngebaca kepala, jadi nggak Oke. hanya membaca muka dan mata nih. Kalau Oke. kamera-kamera sebagian sekarang kan udah bisa ngebaca mata dan muka. Nah, kalau R5 dan R6 ini bisa ngebaca kepala. Orang pakai helm pun masih bisa kebaca. Ini? R5 ini. R5, dan ini. oke. Kalau di RP dan EOS R dia hanya ada eye dan face detection. Eye and face. Eye and face. Kalau ini head. Head kepala. Head itu semuanya gitu ya? Semuanya. Sekali tangkap semuanya. Semuanya. Jadi Wih. kadang kalau kita ngerekam video atau ngerekam kita motret ternyata matanya dan mukanya kehalangan gitu. Iya. Itu biasanya kan si kameranya tuh out of focus. Betul. Nah, si R5 dan R6 nya enggak. Dia tetap ngebaca asal tuh kepalanya ada bentuk kepalanya. Oke. Kayak itu contohnya kalau kita motret sport fotografi kayak motor atau rugby yang pakai kepala gitu, kadang-kadang kita nggak ngebaca si kameranya karena nggak kelihatan muka dan matanya. Nah ini si kamera Malah R5 bisa ya? malah bisa. Berarti ini R5 gokil banget tuh sport Wah. ya. Sport fotografi itu sport fotografi. gokil ya. Oke. Dan selain itu juga di R5 dan R6 ini bisa ngebaca itu animal fotografi. Tapi animal kan kamera kan udah bisa ya rata-rata kamera ya. Ada bedanya nggak sih yang ini? Nah bedanya nih kalau kebanyakan biasanya kan cuma kucing dan anjing nih. Nah kalau ini semuanya bisa. Semuanya? Burung, gajah, badak, sampai jerapah pun Bisa semua? Bisa semua dong. Kecoa bisa nggak bro? Kecoa Kecoa belum lah ya. Kecoa Gue kembali. nggak tahu mata kecoa di mana guys. Gue bingung. Oke. Bisa. Sekarang, oke AF sih canggih banget ya. Yang pasti ini berdua kalau kalian suka animal fotografi, suka Nat Geo-an ini udah gokil abis sih guys. Dan sekarang kita bakal ngomongin kalau sports atau itu kita butuh continuous speed-nya ya. Oke. High speed shutternya ya. Bukan shutter, high speed. Continuous shootingnya. Continuous shooting-nya ya. Continuous Oke. shootingnya. Sama atau berbeda? Beda. Kalau di RP dan EOS R biasa itu maksimal di 7. Di SP itu 5. Nah, sedangkan yang hebat ini di R5 dan R6 memang lebih unggul di continuous shootingnya ya. Kalau di R5 dan R6 ini bisa. Bentar dulu, gue boleh tebak nggak? Oke, berapa? 12. Cakep. Bener? 12. Guys, gila. Dua-duanya? Dua-duanya. 12 kan? 12. Gokil. Tapi bisa lebih tinggi lagi. Hah, sumpah? Iya Jadi dong. 12 salah? 12 bener, tapi bisa ditingkatkan lagi. Kok bisa? Bisa karena ada dua, bisa mechanical, bisa electronical. Oh. Kalau mechanical itu 12, kalau electronical itu bisa sampai 20 frame. 20? 20 frame. Kayak rekam video dong? Yoi. Videonya 24 ya? 24. Jadi dikit banget Ini ada ya? 4. Iya. Iya. Dan Cepet bisa di banget. raw. Bisa. Di raw. Gue udah kayak ngerekam video versi foto guys. Kalau kalian foto gede-gede lagi, full size, ukurannya raw lagi. Dapat semua momen lagi. Iya. Gila sih, udah gak mungkin ada miss sih kalau di 20. Makanya sama kayak One DS ya? One DS One juga DX Mark. Kalau One DX Mark III itu 16. 16? 16. Oh, berarti tadi harus gue tebak 16 tapi salah guys. Tadi gue mau tebak 16 sebenarnya. Oke. Oke. Canggih sih, canggih banget. Oke, kita next lagi mungkin ada beberapa mungkin kayak fotografer itu kan butuh megapiksel ya buat editing ya. Betul. Apa semuanya udah gede megapikselnya? Kalau yang paling gede di seri EOS R ini ada di R5. R5? R5. Di berapa? Di 45 megapiksel. Oh, 45. 45. Ini the bestnya ya? The best. Berarti ini turun dikit? Ini kan Turun. 30 ya? Kalau ini 30, nah ini karena tadi yang gue bilang di pertama itu dia sama kayak si One DX Mark III itu 20,1 megapiksel. Oke. 20 megapiksel. Nah kalau si RP ini 24. Oh, 26. 26,1. 26,1 Oke. Jadi kalau kalian memang butuh resolusi tinggi, opsinya ada R, ada Dan R5. F5. Kalau mau cepet R5, Betul. kalau mau pelan R. Kayak gitu ya benar ya? Cepet terus sih. Iya, siapa sih mau pelan? Oh ada sih. Ya mana? Gak selalu cepet-cepet enak. Iya. Makin lama makin enak ya. Oke. Lanjut lagi daripada kita menyimpang. Kita ngomongin ISO dulu. ISO, oke. ISO. Jadi kan noise itu penting banget nih. Betul. Karena di suatu foto sekarang nggak selalu kita ada lighting ekstra. Kadang kita foto di tempat yang gelap. Apalagi lagi outdoor gitu Iya, ya. betul. Gimana ISO-nya? Udah semuanya udah oke atau ada perbedaan-perbedaan?
Kalau perbedaannya sejauh ini memang yang oke, kalau di R5 dan R6 ini paling the best lah. Oke. Tapi untuk RP dan EOS R juga jangan takut karena mereka dua-duanya pun ini bisa menggunakan ISO yang P50. Jadi pilihannya yang low-nya Low itu banget 50 sampai 102 400. Nah, ini lupa nih. Di EOS R dan RP ini menggunakan Digic 8. Sedangkan di R5 dan R6 ini menggunakan Digic X. Sama seperti di One DX Mark III. Oke. Nah, Itu artinya dengan X itu lebih Powerful untuk di high ISO performance. Oh gitu. Oke, nah Oke. untuk EOS RP dan EOS R maupun menggunakan Digic 8, tapi jangan takut juga di kedua kamera ini ada namanya fitur noise reduction. Oke. Jadi kalau pakai ISO tinggi 100.000, 25.600 nggak perlu khawatir, hasilnya tuh tetap oke, tetap tajam, grainy juga dipertahankan, jadi nggak keluar kayak noise yang kayak itu nggak keluar. Oke. Gitu. Nah, menurut Mas, yang kalau ini amannya di ISO berapa bisa tahu nggak ya? Amannya di ISO berapa? Sebenarnya kalau di EOS R itu di 6400, di 12000 juga masih oke sebenarnya. Masih oke ya? Masih oke. 12.000 aja masih Masih aman oke. Kalau di R5 dan R6 bahkan 25.600 juga masih oke. Wih, gokil banget. Gila guys, 25.600 udah kayak mau rekaman di mana kita? Gelap-gelap kali mau ngerekam Di apa ya? gang-gang. Di remang-remang nih. ya. Iya, remang-remang. Di mana tuh ya remang-remang ya? Oke, salfok lagi. Oke. Nah, ada spesialnya nggak sih kayak dari kamera-kamera ini yang nggak ada di brand-brand lain? Oke, yang nggak ada di brand lain, khususnya di R5 dan R6. Oke. Nah, kalau yang baru nih, di R5 dan R6 nggak ada format baru. Kalau lo mau trade, formatnya apa? Kalau nggak JPEG, RAW. Iya. Dua itu doang. Nah, kalau di R5 dan R6 ada satu lagi, namanya HEIF. HEIF. High Efficiency Image File. Oke. Itu kalau kita tahu, kalau RAW itu kan di dalamnya hanya 8 bit. Kalau RAW itu ada 16 bit. Nah, kalau 14 bit. 14. Kalau RAW itu 14 bit. Nah, kalau si HEIF ini itu 10 bit. Jadi di tengah-tengahnya antara si RAW dan JPEG. JPEG 8. Lah JPEG 8, si RAW itu 14, HEIF itu 10. Oke. Itu kenapa sih ada gitu? Biar orang cepet nih, nggak mau ribet-ribet, lo harus pakai RAW, lo edit lagi, lo convert lagi, tapi hasilnya tetap oke, yaitu pakai RAW. Tapi kalau pengen lebih cepat dengan gradasi warna, detailing, tetap bertahan, lo pakai HEIF. Biar lebih hemat memori Biar lah hemat ya. memori Kalau kita gitu. nggak perlu grading sampai gila-gila banget, itu udah oke banget ya. Nah, cukup banget ya. cukup HEIF banget. ya. HEIF. Wih, Oke. gokil. Oke, sekarang kita bakal lanjutin karena kamera ini merupakan kamera hybrid Tuh. X gitu ya. Apa Digic X ya? Digic ya? Oke, dua ini. Nah, jadi bedanya itu di video itu sekarang apa sih unik-uniknya, unik feature yang ada di video dulu ini? Ada unik feature apa gitu loh? Oke, kalau dari segi video, siapa sih sekarang yang nggak pengen kalau di kameranya ada fitur 4K? Nah, nih kalau semuanya ini udah ada fitur 4K. Udah bisa 4K? Udah bisa 4K. Oke. Dan juga yang orang-orang demen cinematic, slow motion. Hah? Nah, untuk di R5 dan R6 sudah ada. Oke. Nah, kalau di RP belum ada nih, belum ada slow motion. Berapa dia? 4K? Dia 4K di 30p. 30p? Nah, untuk slow motionnya hanya mentok di 60. Itu kalau di Full HD? Di Full HD, kalau di sini tuh slow motionnya di HD. HD? Nah, kalau ini di Full HD 60. Ini 120, yang ini HD 120. HD 120, ini Full 60, Full HD 60. Full HD 60. Oke. Nah, kalau yang R5 itu sampai 4K 120. Slow motion. Damn, 4K 120. 4K Itu 120. gokil banget sih. Nah, kapan lagi? Greget nih. Iya. Gila, baik kalian videografer pasti pengen banget ya bikin sinematik B-roll yang Iya. pakai 120p. Nah. 4K. Wah, gila itu udah aman banget sih nge-shoot. Kalian nge-shootnya rada salah-salah composition dikit masih pasti bisa di framing lagi. Itu enak banget kalau di 4K bisa jadi full HD ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ngomongin fitur siloknya karena penting Silok. banget nih buat grading kita butuh banget silok ya. Silok, betul. Oke, nah di silok ini semua udah punya. Untuk silok di EOS R sudah ada, R5 sudah ada, R6 sudah ada. Untuk adiknya yang paling kecil, EOS RP belum ada. Oke, sayangnya itu ya. Jadi memang kalau targetnya orang lo demen motret, demen video,
larinya kalau nggak R5, R6. Tapi kalau memang lo butuhnya untuk motret aja dengan resolusi yang oke, full frame ya RP udah cukup banget. Atau kalau lu pada nge-shootnya alus-alus aja yang nggak terlalu banyak ngedit, mungkin buat tiktokan. Tiktokan dong, lagi ngetren bro. Bisa ya, sering ya bro? Tawa bro. Boleh bro, joget dulu bro. Ya. Oke, jadi yang RP ini ya, ini buat alus-alus aja. Kalau kalian memang udah mulai masuk serius, kalian boleh naik ke sini kalau buat videonya ya. Oke, nah sekarang gue lagi pengen ngomongin lagi yang penting banget kalau buat editing video itu beatnya, bitrate kan penting banget ya. Karena kalau kita ngedit, kita makin banyak beatnya, kita makin bisa grading lebih jauh lagi. Kita bisa tarik warna, kita bisa tarik highlight shadow lebih jauh lagi. Udah bisa belum sih semuanya internal? Kalau si EOS R5 dan R6 sudah bisa karena memang udah di siloknya. Internal berapa? Internalnya kalau R5 dan R6 itu 10 bit. Internal 10 bit? Iya, 10 bit. Kalau si EOSR juga, kalau EOSR-nya 10 bit juga tapi 420. Ini 420? Ini 422? 422. Asik, 10 bit 422 udah bisa. Nah. Ih, sedap ya. Nah. Anyway, berarti memory card khusus tuh nih? Khusus. Wajib ya? Wajib. Berarti pakai memory card apa nih? Kan jadi, dari dulu pada pakai SD atau pakai CF ya? CF Express. Nah, ini CF Express? CF Express itu hanya ada di R5. R5. Kenapa ada CF Express? Karena dia juga bisa merekam sampai 8K. Oh, 8K. 8K DCI RAW. Oh gila, disimpan dari tadi men, ini nih gilanya. 8K, kapan lagi nge-shoot 8K? Pakai kamera kecil begini. Kapan lagi? Gokil banget. Jadi kalian kalau dilihat ini fiturnya sih gila banget semuanya buat kalian mau fotografer, mau videografer, sport, anything yang action bisa semua, capable semua buat di-handle pakai kamera-kamera ini. Oke, nah satu lagi fitur yang penting banget nih buat videografer ini ya. Jadi videografer tuh kebanyakan sekarang males ya bawa gimbal sebenarnya. Gimbal tuh berat banget, kecuali kita special occasion banget. Kan kebanyakan butuh banget handheld. Jadi kita butuh banget tuh stabilizer. Penting banget. Apalagi kalau yang vlogger-vlogger gitu ya, males banget kalau kemana-mana harus bawa itu kemana-mana. Ada nggak sih fitur yang bisa catering itu dari ini? Ada banget. Jadi di R5 dan R6 ini menjawab semua kebutuhan teman-teman netizen yang suka nyinyirin kapan Canon punya IBIS. Nah, banyak ya? Banyak banget. Lihat guys, banyak banget menjawab nih. Di R5 dan R6 sudah ada IBIS. Sudah ada IBIS? Sudah ada IBIS. Oke, akhirnya jawaban kalian udah ada nih, udah disiapin buat kalian, tinggal kalian beli aja. Tinggal lo beli, rasain. Nah, tapi di R sama RP belum ya? Kalau di R dan RP untuk saat ini belum, tapi dia punya digital IS. Jadi dia emang untuk image stabilizer-nya secara elektronikal. Elektronik. Cropping. Ada croppingnya. Oke. Tapi tetap stabil lah. Nah, gitu. kalau di R5, R6 kan ada IBIS. Ada extra digital juga bisa? Ada juga. Bisa juga ya? Bisa juga. Berarti bisa double? Bisa double. Lebih gokil lagi guys. Jadi lebih smooth lagi. Aman banget. Nah, buat kalian nih kebutuhannya udah bisa segalanya dari sini. Gokil banget. Greget nih jadinya, udah pengen pakai. Siapa tau dikasih gue. Semoga ada yang mendengarkan. Amin. Oke. Jadi kalian udah lihat semua fitur-fitur ini. Aku pengen nanya satu yang terakhir nih. Mumpung waktu kita udah tinggal dikit. Jadi sebenarnya Canon ini sekarang bikin semua lineup ini. Ini mau arahnya mau kemana sih? Kalian mau fokus ke foto atau ke video gitu? Oke, jadi untuk kita ya Canon itu pengen fokusnya kita menciptakan kamera hybrid. Kamera hybrid itu apa? Kamera yang bisa dua-duanya. Lo bisa nge-shoot foto, lo ngerekam video juga bisa, bahkan videonya bisa sampai 8K juga dengan capability yang memang udah fitur-fiturnya itu juga oke juga. Mulai dari autofocusnya, speednya, semuanya bisa. Jadi intinya memang memenuhi kebutuhan para videographer atau fotografer juga. Berarti bagi kalian yang pengen mau bisa foto, mau bisa video, dua-duanya dengan best quality dua-duanya. Betul. Ini dia jawabannya. Kalian udah bisa langsung
ambil aja, bawa pulang, ntar gua kasih nota. Jangan lupa bayar guys. Itu yang penting ya. Yoi. Oke, jadi bagi kalian yang penasaran lebih lanjut lagi, kalian bisa write juga di komen below tentang pertanyaan apapun. Nanti kita berdua bakal berusaha jawab di komen. Oke. Ada fitur-fitur atau ada spek-spek yang kalian pengen tahu, Betul. atau ada detail-detail lagi yang kalian penasaran, atau tentang ada masalah-masalah. Kalau kalian udah punya kamera Sosada ini, kamera dari sini, write aja in the comment below. Kita bakal berusaha jawabin semuanya, ya nggak ya? Siap, gue siap Yoi, jawab. siap. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Semoga ini membantu kalian dalam memilih kamera kalian. Don't forget to like this video as well. It will help us a lot. Don't forget to subscribe in our channel juga. Don't forget to follow our Instagram Bursa Kamera Prof dan Instagram juga Canon Indonesia. Canon Indonesia tentu aja. Okay, thank you so much for watching. See you guys.